Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saat ini saya berada di depan Masjidil Haram, saya akan membagikan suasana tentang keadaan di sini. Banyak orang yang takjub melihat keindahan Masjidil Haram sehingga muncul rasa ingin menginjakkan kaki ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Banyak orang menginginkan untuk beribadah di Masjidil Haram karena di sini merupakan tempat yang paling mulia dan paling agung yang telah menjadi ibadahnya orang Islam, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebuah gambar belum tentu cukup untuk menggambarkan suasana asli sebuah tempat. Kita juga bisa melihat foto-foto yang diunggah oleh jamaah umroh lainnya, sehingga rasa ingin berada di Mekah, khususnya Masjidil Haram, semakin menggebu-gebu. Di Masjidil Haram ada banyak sekali pintu-pintu yang biasanya jamaah Indonesia hanya menggunakan 2 pintu karena mudah diingat namanya dan berhubungan dengan tempat pemondokan atau hotel mereka. 2 pintu yang sering dipakai oleh jamaah Indonesia adalah pintu King Abdul Aziz dan pintu King Fahd. Padahal ada ratusan pintu lain yang bisa digunakan, namun karena khawatir tersesat, maka jamaah umroh dan Indonesia menggunakan untuk keluar dan masuk melalui pintu yang sama. Jika kita ingin menjelajahi Masjidil Haram, sebaiknya kita bersama seorang teman atau mutawif. Ini bertujuan agar kita bisa mengetahui jalan masuk dan keluar yang lain selain yang sudah biasa digunakan oleh jemaah umroh Indonesia. Kalau masih bingung, kita dapat menghubungi askar yang banyak berjaga di tiap-tiap pintu Masjidil Haram. Masjidil Haram memiliki luas bangunan yang luar biasa besar. Luasnya sekitar 365.000 meter persegi, sehingga dapat menampung jamaah sejumlah 900.000 orang. Luar biasa besar dan luas, bukan? Tak heran jika Masjidil Haram adalah merupakan masjid terbesar di dunia. Dengan bangunan yang luas, jemaah umroh dapat bebas memilih ingin beribadah di mana, dan berbeda dengan saat musim haji karena kita masih harus berdesakan dengan jemaah lain di Masjidil Haram. Bagi kita yang belum berangkat umroh atau belum tahu gambaran situasi di Masjidil Haram, mungkin penasaran, apakah jenis lantai yang digunakan untuk melapisi wilayah tawaf di Masjidil Haram? Lantai di sekitaran Ka'bah berwarna putih dengan motif khas batuan alam, terbentuk dari marmer yang diberi langsung dari Tassos, sebuah pulau di utara Yunani yang mempunyai batuan alam terbaik. Batuan alam ini sudah lama digunakan oleh kerajaan Romawi untuk membuat bangunan mereka. Mulanya lantai ini terbuat dari pecahan marmer berwarna putih berkualitas tinggi. Batu ini dipotong dengan diproses menjadi ubin marmer dengan ketebalan 5 cm setiap bloknya, membuat lantai ini sangat sesuai ketika dipasang di Masjidil Haram. Jenis dan ketebalan marmer ini yang membuat lantai di Masjidil Haram tetap dingin walaupun cuaca di Makkah begitu terik, sehingga mencapai 50 derajat Celcius sekalipun. Hasilnya kaki jamaah tidak akan merasakan kepanasan saat tawaf di siang bolong karena memang lantainya akan tetap terasa dingin di kaki. Luar biasa ya.
Lantai ini juga dapat menyimpan kelembapan di malam hari, sehingga lantai tetap nyaman dipijak saat beribadah di waktu malam. Ka'bah yang merupakan kiblat dari seluruh umat muslim untuk sholat, haji, dan umroh adalah berupa bangunan kotak persegi. Bangunan yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram yang merupakan bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bentuk kubus dengan ukuran 12,7 meter kali 8,5 meter kali 11 meter, dan Ka'bah ini terbuat dari batu dengan ruangan yang bisa dimasuki di dalamnya. Ka'bah mempunyai selimut hitam yang sering disebut sebagai kiswah. Selain itu, ada pintu untuk keluar masuk Ka'bah. Pintu ini jarang dibuka. Kita yang ingin sekali memasuki Ka'bah bisa menuju Hijr Ismail, karena Hijr Ismail sebenarnya adalah bagian dari dalam Ka'bah. Bagi yang sedang umroh dan ingin sekali berdoa dikabulkan, maka kita bisa mendatangi lokasi mustajab yang ada di Masjidil Haram. Tempat tersebut antara lain adalah Multazam, Hajar Aswad, Hijr Ismail, dan Rukun Yamani. Multazam merupakan area di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, dan banyak orang yang berebut ingin berdoa di Multazam karena doa yang dipanjatkan di tempat ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tempat-tempat yang telah disebutkan tadi, jika kita bisa maka kita wajib digunakan untuk berdoa kepada Allah di tempat yang mustajab tersebut. Jamaah umroh biasanya berwudu di luar Masjidil Haram, dan itu sangat jauh letaknya apabila dijangkau dari dekat Ka'bah. Maka mereka biasanya tidak peduli dan memilih berwudu di keran tempat mengambil air Zam-Zam. Padahal terdapat tempat wudu yang dekat di dalam Masjidil Haram. Jika kita melihat terdapat tangga landai yang lebar menuju bawah pelataran Masjidil Haram, maka dipastikan itu adalah jalan menuju ke tempat wudu. Jadi jangan khawatir lagi saat batal dan harus berwudu. Kita tidak perlu capek-capek keluar Masjidil Haram. Keistimewaan dan keindahan yang tidak akan kita dapatkan di tempat lain adalah menikmati air Zam-Zam sepuasnya di Masjidil Haram. Pengurus masjid telah menyiapkan air Zam-Zam khusus jamaah yang diletakkan dalam galon-galon berwarna putih. Kita dapat mengambil air Zam-Zam kapanpun kita merasa haus. Tidak perlu berebut karena jumlah galonnya cukup banyak. Sebaiknya kita membawa botol minuman sendiri. Tidak akan memudahkan kita untuk minum air yang memiliki 1001 manfaat sesuai dengan niat apa yang kita inginkan saat kita meminum air Zam-Zam tersebut. Jika kita merupakan tipe orang yang sering bingung arah atau tidak biasa bepergian sendiri, maka sebaiknya saat kita berada di Masjidil Haram tetap dengan rombongan agar tidak tersesat. Karena walaupun kita membawa PT